Ya, selamat pagi ya yang sudah bergabung bersama kami di live IG Rumah Sakit Umum Dr. Peringadi Kota Medan. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat Peringadi yang sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di live IG kami pagi ini ya. Saya ditemani dengan dokter kita yang tampan loh. Selamat pagi dokter. Pagi. Ya. Ya. Para sahabat Rumah Sakit Peringadi Kota Medan, selamat pagi semuanya. Saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Hendrianto. Saya adalah dokter spesialis patologi anatomi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Peringadi Kota Medan. Ya, terima kasih dokter buat perkenalannya ya, karena tak kenal maka tak sayang. Ya, dokter ya? Ya. Ya kalau udah kenal maka saya. Tapi jangan jatuh cinta ya dok. Baik. Udah ada yang punya ya dokter ya. Iya. Oke deh, terima kasih ya sahabat-sahabat Peringadi yang selalu setia bersama kami untuk mendengarkan edukasi dan informasi dari kami Rumah Sakit Peringadi Kota Medan. Sekali lagi terima kasih ya buat sahabat Peringadi yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kami ya. Pagi ini mungkin kita akan bincang-bincang nih seputar potong-memotong dokter atau belah-belah nih. Apa nih dokter? Ya. Ini kita pagi ini materinya mengenai pap smear ya, pemeriksaan pap smear ya Bu ya. Ya. Mungkin para sahabat hati, para sahabat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Medan ini, kita mungkin sudah tidak asing ya dengan pemeriksaan pap smear ini, atau mungkin ada yang masih belum pernah dengar, ya baiklah di pagi hari ini kita akan sedikit menjelaskan bahwasanya pemeriksaan pap smear ini adalah salah satu pemeriksaan yang rutin kita lakukan di instalasi patologi anatomi rumah sakit ya. Apa itu pemeriksaan pap smear? Pap smear adalah salah satu pemeriksaan sitologi dengan mengambil sampel sel pada serviks. Serviks itu adalah leher rahim. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya secara anatomi leher rahim manusia ini terdiri dari dua bagian, yaitu di bagian luar namanya ektoservix yang dilapisi oleh sel-sel pata atau sel squamous di istilah kedokterannya, dan ada bagian yang di dalam yang terdiri dari kelenjar-kelenjar leher rahim yang disebut dengan endoservix. Ya, kelenjar ini dilapisi oleh sel-sel epitel yang lebih torak ya. Peralihan dari ektoservix ke endoservix itu namanya T-zone ya, transitional zone. Disitulah yang sering menjadi lokasi yang pertama sekali terjadinya suatu prakanker ya. Prakanker itu adalah lesi-lesi yang mulai mengarah ke lesi ganas ya, tapi sifatnya masih reversible, dalam arti kata bisa kembali normal kalau cepat ditangani ya, cepat dideteksi secara dini ya. Tentunya pemeriksaan salah satu yang paling akurat untuk mendeteksi dini tersebut adalah dengan pemeriksaan pap smear. Berarti pap smear ini salah satu metode yang paling akurat ya dokter ya? Ya benar. Yang paling mungkin juga lebih gampang dan lebih efisien kali ya dokter. Benar. Ya, sahabat Peringadi yang bergabung boleh tanya-tanya nih ya. Ini mumpung dokternya ada di sini, gratis loh. Oke, nanti langsung dijawab nih. Untuk ketemu dokter ini gak gampang loh. Dokter ini punya jam terbang yang waduh tinggi ya. Di samping dosen juga, ada beberapa rumah sakit juga. Pokoknya ini punya kesempatan banget nih untuk tanya-tanya tentang pap smear ya. Apalagi nih ibu-ibu, anak gadis juga gimana dokter? Kalau cerita tentang pap smear ini belum tertarik deh ya kalau buat yang masih gadis lah gitu ya dokter. Ini kayaknya buat ibu-ibu deh ya dokter ya. Mungkin perlu kita jelaskan bahwasanya pemeriksaan pap smear ini siapa saja sasarannya, ataupun siapa yang boleh dilakukan pemeriksaan pap smear ini. Ya. Tentunya biasanya para wanita ya yang sudah melakukan hubungan seksual secara aktif ya, biasanya di umur 21 tahun ke atas ya sampai 65 tahun. Ataupun mungkin ada yang di bawah 21 tahun yang sudah mungkin melakukan pernikahan dini, yang sudah melakukan hubungan seksual secara aktif, ini wajib dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan pap smear. Oke. Ini cerita-cerita tentang pap smear tadi kita udah paham nih ya, siapa saja nih kira-kira komunitas ya
yang seharusnya memeriksakan dini. Ini termasuk deteksi dini juga ya dokter? Benar, ya, deteksi dini ya. Ya. Tadi udah cerita tentang usia. Ini kira-kira dokter nih kalau mau pap smear orang kan suka ngayalnya yang aneh-aneh gitu ya dokter. Benar. Nah, jadi boleh dokter terangkan gimana sih prosedurnya ataupun kegunaannya prosedur ya dokter. Jadi orang nggak takut gitu ya. Jadi orang nggak dihantui dengan wah nanti begitu saya periksa ternyata saya cancer gitu. Atau orang ngayalnya gimana sih gitu. Boleh dok dokter cerita tentang prosedur? Mungkin perlu kita jelaskan secara ringkas bahwasanya prosedur pemeriksaan pap smear ini sebenarnya adalah satu teknik ya, di mana kita akan melakukan pengambilan sampel dari bagian leher rahim ya, serviks lah kita katakan, dengan menggunakan alat seperti satu alat untuk membuka liang senggama tadi yang dimasukkan bentuknya seperti cocor bebek ya, atau istilahnya spekulum vagina, dan kemudian pengambilan sampelnya akan dilakukan dengan alat yang namanya cytobrasi, sikatan yang lembut halus. Memang pada saat pengambilan ini akan terasa perasaan tidak nyaman tapi tidak menyakitkan. Jadi para ibu-ibu sahabat rumah sakit tidak perlu khawatir ya, karena efek sampingnya tidak ada ya, hanya perasaan yang tidak nyaman saja karena memasukkan alat yang namanya cytobras dan spekulum vagina tadi ya. Tentunya ada syarat-syarat dalam pemeriksaan pap smear ini ya. Biasanya sebelum dilakukan pemeriksaan pap smear, kita harus lakukan edukasi kepada pasien bahwasanya yang pertama dia tidak sedang dalam kondisi menstruasi ya, kemudian tidak dalam kondisi hamil ya, kemudian tidak boleh melakukan hubungan intim dengan pasangannya ya, minimal 2-3 hari sebelum akan dilakukan pemeriksaan ya, dan kemudian dia tidak boleh menggunakan bahan-bahan ya, apapun tampon yang dimasukkan ke dalam liang vagina sebelum pemeriksaan tersebut ya. Mungkin itu salah satu syaratnya ya untuk dilakukan pemeriksaan pap smear. Ya, oke ya, nih terima kasih ya buat Nirsi BS Lubis nih. Ini ada 2 pertanyaan nih dokter. Ya, baik. Yang pertama nanyanya gini nih, dok, pap smear itu wajib berapa tahun sekali dilakukan dokter? Dan yang pertanyaan kedua ini dengan orang yang sama ya dokter. Saya pertama sekali itu pap smear di akhir 2023. Apakah harus pap smear lagi dok? Ya boleh dok diterangkan. Oke, baik. Pemeriksaan pap smear kan tujuannya tadi deteksi dini ya. Dalam arti kata sel yang kita lihat dari hapusan pap smear tadi adalah sel-sel pelapis daripada serviks, baik pun ektoservik maupun endoservik tadi ya. Apabila sel-sel yang terlihat ini normal, maka kita sebut hasilnya negatif ya. Tetapi kadangkala ada sel-sel ini sudah mulai nih berubah, baik dalam hal inti selnya yang ukurannya mulai membesar, ataupun kromatin daripada selnya yang sudah mulai kasar ya, yang kita sebut dengan lesi-lesi prakanker ya. Lesi-lesi prakanker ini banyak, mulai dari sel epitel tata pelapis ektoservik tadi, ataupun yang melapisi kelenjar ya. Maka itu kita harus ada tindak lanjutnya, nanti mungkin di diskusi selanjutnya akan kita jelaskan ya. Dan kemudian apabila kalau sel-sel ini sudah menunjukkan satu tanda-tanda malignansi yang terpenuhi kriteria daripada suatu sel-sel yang malignan, maka ini juga ada tindak lanjutnya. Jadi pap smear ini adalah deteksi dini, karena untuk goal standar pemeriksaannya tetap harus dilakukan pemeriksaan histopatologi jaringan. Jadi kalau hasilnya menunjukkan suatu atipia sel, ya, prakanker lesion atau ya, kita bergabung kembali. Ini minta maaf ya, ada sedikit tadi nih kesalahan teknis kita, ya. Tapi nggak apa-apa ya. Yuk bergabung kembali di live IG Instagram Rumah Sakit Pringadi bersama Dr. Hendrianto. Tadi agak terputus nih ya. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan dokter ya dari ya, Ibu Lubis tadi. Silakan dilanjutkan dokter. Baik. Tadi ada ibu yang menanyakan ya di chat Instagram bahwasanya dia sudah melakukan pap smear tahun berapa Bu? 2023 ya. Kapan lagi dilakukan pemeriksaan dan apakah pemeriksaan ini
dilakukan setiap tahun atau tidak, begitu ya. Jadi kapan yang lagi cocok waktunya ya. Baik. Jadi saya ulangi sedikit bahwasanya apabila ya hasil pemeriksaan pap smear yang negatif, ya berarti selnya baik-baik saja ya, dan penglihatan secara mikroskopi oleh seorang patologis bahwasanya itu normal, maka pemeriksaan ulangannya adalah 3 tahun kemudian ya. Tapi kalau dia ada kelainan ya, misalnya ada lesi prakanker ataupun kanker ya, maka itu harus ditindaklanjuti Bu ya, dengan dilakukan pengambilan sampel jaringan. Jadi jaringan daripada leher rahim atau serviks tadi dicubit sedikit dengan alat ya, kemudian diperiksakan secara histopatologi, karena gold standar untuk menentukan apakah ini memang benar lesinya prakanker atau sudah kanker, itu adalah diputuskan, ditegakkannya misalnya hanya dalam bentuk peradangan ya, inflamatorisme ya, ataupun mungkin belum prakanker ataupun kanker, maka ini kita anjurkan pemeriksaan pap smear diulang setahun kemudian ya, atau 6 bulan kemudian ya, kalau memungkinkan ya, tetapi dengan catatan diobati dulu inflamasi daripada leher rahimnya tadi. Begitu Bu. Oh iya, iya. Mungkin Bu Lubisnya udah puas ya dengan keterangan dokter ini tadi. Jadi dokter ini menurut dokter ahlinya nih ya, setahun sekali ya dokter ya? Ya, sebaiknya setahun sekali. Kalau hasilnya menunjukkan ada tanda-tanda yang tidak normal ya. Oh, iya. Tetapi kalau negatif ya 3 tahun sekali nggak apa-apa. 3 tahun sekali. Ya, ya, bermanfaat sekali buat kita ya. Yang tadi dokter dari awal sudah terangkan ya, minimal yang aktif melakukan seksual ya, misalnya pasutri gitu ya, ataupun yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Jadi kita nggak bisa batasi umur dong ya dokter ya? Iya benar. Ya. Yang pasti dia sudah pernah melakukan hubungan seksual, itu wajib ya dokter. Wajib, ya. Ini saya mau nanya nih dok, kira-kira sepengalaman dokter udah berapa tahun jadi patologi anatomi dokter? Saya jadi dokter spesialis sejak tahun 2011, berarti 2011, sudah 14 tahun. Ya. Sepengalaman dokter nih 14 tahun ya jadi patologi anatomi. Kira-kira banyak juga dokter yang dia awalnya ini mau cek-cek dong deh gitu. Kira-kira udah saya mau coba-coba deh gitu. Ternyata dokter menemukan. Ya. Dokter ternyata di waktu dokter melakukan itu ternyata dokter menemukan. Kira-kira pernah nggak dok mendapatkan hal yang seperti ini? Ya pasti pernah ya. Kalau kita jumpa itu lesi prakanker, maka biasanya kita rujuk kembali ke dokter obgyn untuk dilakukan pengambilan sampel jaringan ya. Kemudian hasilnya akan dikirim lagi kembali ke laboratorium patologi anatomi untuk diproses, dijadikan slide untuk pemeriksaan histopatologinya, gitu Bu. Gitu ya, dokter. Jadi ada ya dokter ya? Pasti ada. Dokter temukan, padahal dia hanya sekedar check up gitu. Benar. Ya. Karena boleh dikatakan kalau dia masih lesi prakanker, si pasien nggak ada keluhan apa-apa, ataupun hanya keluhan ringan seperti keputihan, flow albus ya, atau nyeri pada saat senggama ya. Nah, itu yang mungkin, atau timbul flek-flek darah pada saat berhubungan intim dengan pasangannya ya. Tadi mungkin perlu saya tambahkan, kenapa kalaupun dia belum umur 21 tahun ke atas tapi sudah pernah melakukan hubungan seksual, perlu sekali dilakukan pap smear, karena kanker serviks ini timbul ini sebenarnya ini karena dari infeksi menular seksual, yaitu yang disebabkan oleh virus HPV, Human Papilloma Virus ya, tipe 16 dan 18. Makanya saat ini kan sudah ada vaksinasi ya untuk anak-anak gadis kita, remaja gadis yang belum menikah, diwajibkan dilakukan vaksin ya, vaksinasi untuk mencegah infeksi HPV tadi ya. Karena itu salah satu penyebab utamanya ya untuk terjadinya kanker serviks. Dan kemudian faktor resiko yang lainnya mungkin ya nikah yang terlalu dini ya, itu juga menjadi satu faktor resiko. Kemudian suka gonta-ganti pasangan ya, tidak menetap pada satu pasangan ya, itu juga menjadi faktor-faktor yang perlu kita perhatikan Bu. Ya. Iya, ya sahabat Pringadi nih ya, keterangannya nih bagus banget nih ya, dan mungkin saya pikir saya pastikan ini banyak manfaatnya ya.
buat sahabat Pringadi yang masih bergabung, terima kasih ya masih bergabung dan setia bersama kami. Ini ada pertanyaan nih dari Ibu Monika ya. Ibu Monika nanyanya, "Dok, kalau sudah menopause itu berapa lama sih jaraknya setelah pemeriksaan?" Kalau mau cerita menopause nih dokter ya, berarti yang sudah tidak haid lagi nih ya dokter ya. Baik. Ya. Jadi sebenarnya target untuk pemeriksaan pap smear pada usia 21 sampai 65 tahun ya. Kalau misalnya sudah menopause pun, kalau dia masih aktif ya melakukan hubungan intim dengan pasangannya, itu ya wajib kita anjurkan untuk dilakukan pemeriksaan pap smear Bu ya. Kecuali di atas 65 tahun ya, itu pun kalau hasil pemeriksaan pap smear-nya setahun sebelumnya itu normal, kita tidak anjurkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau tidak normal ya, itu wajib dilakukan pemeriksaan pap smear tahun berikutnya. Ya, dokter, iya, benar. Berarti dia setelah 65, karena mungkin 65 tidak melakukan hubungan seksual lagi. Biasanya begitu, ya. Tapi mungkin ada juga ya sekelompok ibu-ibu yang masih aktif. Iya, benar. Jadi kalau selagi dia masih melakukan hubungan aktif, ya hubungan intim secara aktif, ya itu diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan pap smear. Ya, itu dia Ibu Monika ya, kata menurut dokter ini batas usia kita 65 ya, yang sudah menopause dan mungkin estimasi kita 65 sudah tidak melakukan hubungan seksual lagi. Tapi kalau masih aktif ya, mungkin masih setahun sekali tadi dokter ya? Kalau hasilnya normal 3 tahun sekali. Berarti sama dengan case-case yang sama saja. Ini ya. Ya, itu dia Bu Monika ya. Case-nya kita tetap sama dengan yang masih aktif ataupun yang sudah menopause. Dia tetap di 3 tahun sekali dan batas usia kita kalau memang semuanya aman batas usia 65 ya. Ya, terima kasih juga ya terus yang masih bergabung bersama kami. Tadi kita udah cerita dokter ya, faktor usia, prosedurnya ya. Sekarang kira-kira nih dokter boleh dong terangkan sama sahabat-sahabat Pringadi biar sahabat Pringadi nggak membayangkan yang serem-serem gitu dokter ya. Misalnya ibu ini ke poli, dari poli akan diarahkan ke patologi dan sampai di patologi ini diapain gitu dokter. Ya. Baik, pemeriksaan pap smear ini sebenarnya seyogianya dilakukan oleh bisa dokter obgyn ya yang menjadi langganan ibu selama ini, atau dokter patologi anatomi, atau bidan-bidan dan perawat yang sudah terlatih di laboratorium-laboratorium swasta ataupun di rumah sakit yang ada di kota Medan ini. Nanti sampelnya akan dikirim mereka langsung ke laboratorium ya. Perlu saya jelaskan di sini, pemeriksaan pap smear menggunakan 2 metode. Yang pertama konvensional, jadi ini metode yang paling lama, jadi hasil hapusan pengambilan sampel leher rahim self ini cukup dihapuskan di objek gelas dan kemudian diproses pewarnaannya untuk dilihat selanjutnya di bawah mikroskop. Tapi yang lebih baik, yang sekarang yang metode yang lebih baru yaitu dengan sistem LBC, Liquid Based Cytology. Jadi sikat yang cytobras yang sudah kita ambil sampelnya, kita celupkan satu media liquid ya, yang nantinya akan diproses dengan mesin ya, dicetak dengan mesin di dalam satu objek gelas. Apa bedanya tentunya? Bedanya yang konvensional ini lapangan pandangnya lebih kotor ya, kemudian selnya tidak tersebar merata ya, sehingga ini kadangkala menyulitkan oleh seorang patolog ya untuk melihatnya lebih menjelimet ke sana ya. Tapi kalau yang LBC dia lapangannya lebih bersih ya, kemudian selnya tersusun lebih rapi ya, sehingga kita seorang patolog lebih maksimal untuk menilai hal tersebut. Tentunya kalau dari segi harga pasti berbeda. Itu relatif di antara satu laboratorium dengan laboratorium lain, perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Ya, kira-kira di BPJS ditanggung nggak ya dokter? Ya, kalau pap smear tentunya ditanggung oleh BPJS, tapi mesti ada rujukan dari FKTP, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Nah, di sini apa syaratnya? Tentunya dia sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan ya. Kemudian setahun terakhir belum pernah dilakukan
pemeriksaan pap smear. Kalau misalnya 6 bulan lalu baru pap smear, ya mungkin dia harus nunggu setahun kemudian. Ya, begitulah prosedur kalau dia menggunakan fasilitas BPJS. Ya, BPJS ini di mana-mana, mungkin laboratorium baik yang swasta maupun di RSUD atau mungkin yang mandiri ya, itu sudah bisa melayaninya. Oh gitu ya dokter. Jadi kalau misalnya nih sahabat Pringadi yang belum pernah sama sekali pap smear, boleh dong ya ke puskesmas dulu, ambil rujukan ya dari vaskes pertama dan boleh mungkin langsung ke rumah sakit yang lebih tinggi daripada FKTP pertama ya. Oh ya, saya mau nanya nih dokter. Tadi dokter terangkan bahwa tidak harus patologi anatomi yang ngambil ya dokter. Iya, benar. Oh, berarti obgyn juga boleh. Obgyn ya, bidan juga bisa, atau perawat-perawat yang sudah terlatih untuk pengambilan pap smear. Kadang-kala kan ibu-ibu ini kan ada hal yang disegani, kalau misalnya dokternya laki-laki ya silakan ya, perawat yang wanita ataupun bidan ya, karena di laboratorium swasta di Kota Medan itu banyak sudah para tenaga medis, paramedis ya, perawat atau bidan yang dilatih untuk itu ya. Nanti sampelnya tetap diproses di laboratorium patologi anatomi dan dilihat oleh dokter spesialis patologi anatomi. Begitu, Bu. Iya, ya kita udah cerita panjang lebar nih sahabat Pringadi ya. Tadi sudah cerita tentang siapa saja, sudah cerita tentang prosedurnya, dan bahkan tadi tindak lanjut juga sudah ya dokter. Sudah, ya. Nah, kita sudah bincang panjang lebar nih ya. Jadi mungkin kita akan boleh dokter nanti kasih closing statement ya dokter. Boleh. Ya buat sahabat-sahabat Pringadi ya. Kalau nanti masih ada nih pertanyaan, karena dokter ini sibuk masih mau melayani lagi ya, mungkin dokter masih sudah banyak pasiennya yang nunggu nih ya. Mungkin kita akan batasi di sini saja live IG kita. Jadi kalau Anda ingin ketemu nih dengan dokter Hendrianto, silakan datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi, Kota Medan. Setiap hari ya dokter? Setiap hari pada jam kerja ya. Ya, pada jam kerja. Datangnya jangan di luar jam kerja. Ya, datangnya pada Senin ya. Kami ada Senin sampai dengan Kamis di jam 8 sampai jam 3, jam 15 sore. Di Jumat kami ada di jam 8 sampai jam 11.30. Dan di hari Sabtu kita ada di jam 8 sampai pukul 1:30. Di hari Sabtu juga kita ada ya dokter ya? Iya, benar. Ya, dokter kita ini hari Sabtu juga ada. Jadi ya sebelum kita tutup live IG kita ini, boleh dokter boleh kasih closing statement. Ya, baik, closing statement, baik. Ya. Terima kasih Bu. Para sahabat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Medan, Dr. Pirngadi ini, mungkin ini closing statement yang saya berikan, yaitu yang pertama, ibu-ibu ya tidak perlu khawatir ataupun takut untuk datang ya ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Itu pertama ya, karena pemeriksaan pap smear ini sangat sederhana, tidak menyakitkan, hanya perasaan tidak nyaman sedikit sajalah. Itu tentunya wajar karena kita memasukkan alat untuk mengambil sampel tersebut. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk ibu-ibu yang sudah mungkin menikah dan memiliki anak gadis, remaja ya, mulai umur 12 tahun sampai 21 tahun tadi, sudah bolehlah mulai merencanakan untuk dilakukan vaksinasi untuk anti HPV tadi ya. Banyak vaksin-vaksin ya, terutama untuk virus HPV tipe 16 dan 18 ya, karena ini adalah salah satu penyebab kanker serviks yang paling banyak ya untuk itu. Kemudian yang ketiga, apabila ibu-ibu memiliki keluhan ya, tidak perlu sungkan-sungkan ya untuk bertanya, berkonsultasi dengan para ahli yang ada di FKTP maupun di rumah sakit rujukan yang ada di Kota Medan, terutama di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Ya, terima kasih ya buat closing statement-nya yang begitu keren ya. Ini jangan hanya masuk kiri keluar kanan ya. Ya, oke, ini akan menjadi sebuah edukasi dan informasi dari kami ya. Jangan bosan-bosan ya
Tunggu kami di live IG kami berikutnya bersama dokter-dokter yang lain, ataupun nanti akan kita kembali bersama Dokter Hendrianto nanti di lain waktu. Ya, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Oke.